Bab yang pertama fi bayanil khaufi pada menyatakan khauf. Makna khauf takut kepada Allah. Di sini dibahas masalah takut kepada Allah, bagaimana takut kepada Allah, perbedaannya dengan takut kepada hamba atau makhluk Allah. Ja'a fil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala khalaqa malakan lahu janahun fil masyriqi wa janahun fil maghribi wa ra'suhu tahtal arsy wa rizlahu tahtal ardis sabi'ati. Telah datang dalam satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa malaka janahun fil masyriqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencipta satu malaikat. Jadi Allah Ta'ala mencipta satu malaikat lahu janahun fil masyriqi wa janahun fil maghribi. Satu sayapnya berada di tempat terbitnya matahari dan satu sayapnya lagi berada di tempat terbenamnya matahari. Fil masyriqi wa fil maghribi. Satu sayap di pihak timur, satu sayap di pihak barat. Bayangkan, berarti besarnya malaikat luar biasa diciptakan oleh Allah. Itu sayapnya. Wa ra'suhu tahtal arsy. Kemudian kepalanya malaikat tersebut berada di bawah aras. Jadi kepala di bawah aras. Sedangkan dua kakinya tahtal ardis sabi'ah, berada di bawah bumi yang ketujuh. Besar. Sayap fil masyriq wal maghrib, kemudian kepalanya fil arsy, tahta fil ars, dan juga kakinya di bawah bumi yang ketujuh. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Besarnya malaikat diciptakan oleh Allah. Hanya satu malaikat yang diciptakan demikian. Wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala raisun. Sehingga jumlah bulunya malaikat yang ada di tubuh malaikat tersebut itu sebanyak jumlah makhluk yang ada di permukaan bumi. Itu bulunya. Jadi jumlah bulunya sebanyak jumlah makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya amarahu Allah ta'ala bi ayyamaghasa fi bahrin min nurin tahtal arsy fayanghamasu fihi. Maka Rasul menyambung lagi, apabila bersalawat oleh seorang laki-laki atau yang bersalawat itu perempuan, min ummati, kata Rasulullah, daripada umatku, alayya, atasku, Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk menyelam ke dalam lautan cahaya, tahtal arsy, yang di bawah aras. Diperintah oleh Allah untuk menyelam malaikat tersebut ke dalam laut nur, ke dalam laut cahaya yang ada di bawah aras. Fayaghamasu fihi, kemudian menyelamlah malaikat. Summa yakhruju wa yanqudhu janahahu fayatataru min kulli raisatin qitratun fihi. Lalu malaikat itu menyelam ke dalam lautan tersebut. Kemudian kata Rasul, setelah malaikat mandi di dalam lautan nur yang di bawah aras, dia keluar dan mengepak kedua sayapnya. Ketika dia mengepak sayapnya itu, jatuhlah air dari setiap bulunya, dari setiap sayapnya. Maka ketika malaikat itu mengepak-ngepak sayapnya, sehingga jatuhlah titik-titik daripada bulunya, menetaslah satu tetes air dari setiap bulunya itu. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli kitratin malakan. Maka Allah menciptakan satu malaikat daripada setiap satu tetes air itu. Satu malaikat yang jatuh daripada satu bulu tetesan air, sehingga Allah menciptakan satu malaikat. Coba kita hitung berapa banyak air yang jatuh daripada bulu malaikat tersebut setelah menyelam daripada laut yang di bawah aras. Bukan jutaan lagi, sudah triliun banyaknya air yang jatuh dari tetesan satu bulu malaikat tersebut.
Jadi malaikat yang diciptakan oleh Allah dari tetesan air yang jatuh daripada bulu malaikat tersebut, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamati. Meminta ampun dia malaikat baginya seseorang ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Ditugas malaikat itu meminta ampun malaikat dari orang-orang yang pembaca selawat tadi hingga hari kiamat. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Menyangkut dengan hadis tadi, zaih, tidaknya zaih. Seandainya hadis itu zaih, itu sudah ada penjelasan dalam kitab Mughni Al-Muqtad karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini. Beliau menyampaikan dalam satu faedah, syartul amali bil hadis zaih fi fadail a'mali alla yakuna syadidad dha'fi wa ay yadkhula tahta ad-dhali'an wa alla ya'taqida, dan seterusnya. Menurut beliau, syarat mengamalkan hadis dhaif adalah apabila tidak dhaif jiddan, tidak dhaif sekali-kali, dan kandungan hadis tersebut masih ada asalnya dalam prinsip umat Islam. Begitu juga, dan tidak meyakini kesunahan tersebut berasal daripada Rasulullah. Dan juga Imam Nawawi menambahkan lagi bahwa persoalan hadis dhaif itu bisa diamalkan apabila tidak menyangkut dengan akidah. Bukan persoalan akidah. Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, ini tidak menyangkut dengan akidah. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil dari pada baik pendapat Khatib Syarbaini adalah kebolehan menggunakan hadis dhaif untuk diamalkan dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, baik yang disebutkan oleh Imam Khatib Syarbaini, ada juga yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Boleh beramal dengan hadis dhaif. Ini seandainya hadis ini dhaif, maka boleh kita beramal. Dan juga ini tidak menyangkut dengan persoalan akidah. Nah, jadi hadis di sini sebenarnya mengutamakan tentang faedah bersalawat, di mana seseorang kalau bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka malaikat yang intinya selalu bersalawat atau selalu meminta ampun kepada orang tersebut. Malaikat yang meminta ampun. Kita bersalawat kepada Rasulullah, maka malaikat yang meminta ampunan kepada Allah untuk kita. Qala ba'dul hukama, telah berkatalah sebagian hukama, salamatul jasadi fi qillati ta'ami wa salamatul ruhi fi qillatil asami wa salamatud dini fi salati ala khairil anami. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kemudian selanjutnya sebahagian ahli hikmah berkata, keselamatan badan terletak pada sedikitnya makan. Kepingin kita ingin selamat badan, makanlah sedikit. Itu sudah jelas. Karena bukan berarti banyaknya makan kita sehat. Belum tentu. Tapi, kalau kita makan menurut porsi agama, kaifiyat tata cara yang telah diatur oleh agama, insya Allah keselamatan badan kita insya Allah terjamin. Wassalamatur ruh fi qillatil asami. Kemudian keselamatan ruh kita terletak pada sedikit dosa pun sudah jelas. Persoalan dosa kita dan amal baik kita itu menjadi final bagi kita. Wassalamatud din fi sholati ala khair al-anam. Begitu juga keselamatan agama terletak pada selawat kepada manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata al-hikmah. Selamat badan, sedikit makan. Ingin selamat roh, maka jangan berbuat dosa. Sedikitkan berbuat dosa. Atau memang jangan berbuat dosa. Dan ingin agama ini selamat, banyaklah selawat kepada Rasulullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini nanti ada semua lagi, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Sehingga disebutkan di sini bahwa yakni
Ihsyallah wa ati'u. Takut olehmu akan Allah. Wa ati'uhu, dan taat olehmu akan Allah. Ini makna daripada ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, ma qaddamat lighadin, untuk hari esok, yakni hari akhir. Yakni amilta liyaumil qiyamah. Amal engkau untuk mempersiapkan di hari kiamat. Jadi makna wal tanzur nafsa ma qaddamat lighadin, ada juga ulama yang menafsirkannya tasaddaqu wa'malu bi ta'ati. Bersedekah olehmu dan berbuat olehmu dengan taat. Litahajjudu sawabahu, agar kamu mendapat akan pahalanya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wattaqullah, dan takut olehmu akan Allah. Innallaha khabirun bima ta'maluna. Karena Allah sangat maha teliti. Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan, dengan apa yang kamu perbuatkan. Baik itu min khairi, daripada kebaikan, wasyarri, dan daripada kejahatan. Kemudian fa innal malaikata was samaa wal arda wal laila wan nahara yaumal qiyamati yashhaduna bima amila ibnu adama min khairin aw syarrin, ta'atin aw ma'siyatin, hatta anna jiwaraha tashhudu alaihi. Maka bahwa sungguh para malaikat, langit, bumi, malam, dan siang, yashhaduna, mereka bernik saksi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nanti mereka akan menik saksi di hari kiamat, bima amila ibnu Adam, dengan apa yang telah diperbuat oleh anak Adam. Apa saja yang telah kita perbuat di dunia ini, mereka, baik malaikat, langit, bumi, dan malam, siang, akan menik saksi mereka itu. Min khairin, daripada kebajikan kita ini, au syarrin, atau kejahatan, berupa taat ataupun maksiat, menik saksi mereka itu. Hatta anna jiwaraha tashhudu alaihi, bahkan anggota tubuh mereka sendiri akan bersaksi dengan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri. Nanti akan menik saksi mereka itu. Wal ardu tashhudu lil mu'mini waz zahidi, dan bumi itu menik saksi bagi orang mukmin dan orang zahid. Fatakulu, maka berkata ia bumi, shalla alayya, dia telah melakukan salat alayya, atasku. Wasama, dia telah melakukan berpuasa di atasku. Wahajja, dia telah melaksanakan haji di atasku. Wajahida, dan juga berjihad. Itu yang dinik saksi oleh bumi. Dia pernah berpuasa, dia pernah sholat, dia pernah berhaji, dia pernah berjihad di atas permukaanku, ya Allah. Fayafrahul mu'minu wazahidu, orang mukmin dan orang zahid di ketika itu pun merasa senang. Fatashhadu alal kafiri wal asi, kemudian menik saksi ia bumi, alal kafiri wal asi, di atas orang kafir dan orang maksiat. Katanya, fatakulu, maka berkata ia bumi, asyraku alayya, dia, ya Allah, telah memusyrikkan engkau alayya, atasku, telah mendurhakai ia. Zina, dia telah melakukan zina atasku. Wasyarabal khamra, dan dia telah meminum ia akan khamar di atas permukaanku. Bumi minik saksi. Wa akalal harama, dan memakan ia akan haram. Itu dipersaksikan oleh bumi. Fayawailah, betapa celakanya. Innaka, jika didebat akannya orang tersebut fil hisabi, di dalam penghisapan, arhamur rahimin, oleh yang maha pengasih segala yang mengasihi. Orang itu akan menjadi celaka nantinya ketika didebat oleh Tuhan yang maha pengasih di dalam hisab, di dalam perhitungan amalannya. Itu bagi orang-orang kafir. Itu nantinya
bumi akan menjadi saksi di permukaan di yaumil qiyamah.